Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you this morning? Okay, I'm fine too, thank you. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dengan Ustazah Eno dalam pembelajaran matematika hari ini. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran pekan kemarin. Tapi sebelumnya, mari kita baca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tapi kalau di pekan kemarin, penjumlahan dan pengurangan pecahannya itu dalam bentuk pecahan biasa. Kali ini kita akan melanjutkan pengurangan dan penjumlahan pecahan dalam berbagai bentuk pecahan. Jadi nanti ada beberapa bentuk pecahan yang akan Ustazah jelaskan. Baik, akan Ustazah jelaskan ya. Silahkan memperhatikan dengan baik. Baik anak-anak, Ustazah akan menjelaskan kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu terdiri dari beberapa macam ya. Ada pecahan biasa, bentuknya seperti ini, 1/4 atau 3/5. Bentuk seperti ini kita sebut sebagai pecahan biasa. Ada bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran contoh 1/2/3 atau 10 1/5 dan sebagainya. Kemudian ada juga pecahan desimal. Contohnya 0,25 atau 1,4 dan seterusnya. Ada juga persen. Ya, pasti semuanya udah tahu ya kalau persen. Misalnya 10% atau 100% dan seterusnya. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana misalnya ketemu soal yang di dalam soal tersebut ada pecahan biasa, pecahan campuran, atau pecahan desimal, ataupun persen. Kita akan mengerjakan penjumlahan atau pengurangan berbagai bentuk pecahan tersebut. Baiklah, Ustazah akan memberikan contoh. Contoh soal yang pertama, 6/1/4 tambah 0,25. Untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan pecahan dengan berbagai bentuk, maka kita harus samakan dulu bentuknya. Ya, pecahan campuran dengan pecahan desimal. Terserah mau dipilih cara yang mana yang lebih gampang. Kalau Ustazah pengennya untuk merubah ini menjadi pecahan desimal, kita ubah jadi pecahan desimal. 6/1/4 kita ubah menjadi pecahan desimal dengan cara seperti apa? Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 6 24, tambah 1 jadi 25. Maka 25/4 kita ubah jadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Dengan pembagian rumah. Masih ingat ya? 25 bagi 4. Berapa? 4 kali berapa yang mendekati 25 hasilnya? 6. 6 kali 4, 24. 1. Tidak cukup ya? Tambahkan 0. Tambahkan koma di atasnya. 10 dibagi 4. 2 kali 4, 8. Kemudian 2. Masih belum habis ya hasilnya. Kita tambahkan kembali 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4, 20. Maka hasil desimal dari 25/4 adalah 6,25.
sama dengan 6,25 tambah 0,25. Tahu cara menjumlahkannya kan? Menjumlahkan pecahan desimal 6,25 tambah 0,25. Seperti penjumlahan biasa ya. 10, 1, 5, komanya tetap harus sejajar. 6. Maka hasilnya adalah 6,5 ini. Soal nomor 2, contohnya adalah 65% kurang 1/10. Kalau untuk soal ini, Ustazah rasa akan lebih mudah jika kita merubah menjadi pecahan biasa ya. Oke, kita ubah 65% itu sama dengan per 100 artinya ya. Berarti 65% artinya 65 per 100. Kita ubah, kita kurangkan dengan 1/10. Bagaimana cara pengurangan pecahan kemarin dengan penyebut berbeda? Masih ingat ya? Kita cari KPK. Silakan dicari KPK-nya anak-anak. 100 dan 10. Sudah dapat? Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya adalah 100 kurang per 100. 100 dibagi 100, 1. Berarti 100 kali 1. 65 juga harus dikali 1. 100 dibagi 10, ya 10. Satunya juga dikali 10. Jadi 100 kali 1 sama dengan 100, 65 kali 1, 65. 10 kali 10 sama dengan 100, 1 kali 10 sama dengan 10. 65 dikurang 10 sama dengan 55 per 100. Apakah masih bisa disederhanakan? Masih. Sama-sama dibagi 5 ya, sama-sama dibagi 5. 55 dibagi 5 11. 100 dibagi 5 20. Apakah hasil ini masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Ini pecahan yang paling sederhana. Maka hasil dari 65% kurang 1/10 adalah 11/20. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah penjelasan Ustazah tentang bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berbagai bentuk. Sebenarnya apa sih kegunaannya kita mempelajari pecahan ini? Karena pasti tahu ya, seperti yang udah Ustazah bahas pekan kemarin. Kalau untuk di dunia gitu, kita nanti akan aplikasinya ketika nanti kalian sudah sekolah SMP, SMA, atau ketika kalian bekerja, pasti akan ada manfaatnya. Kalau kalian nanti jadi arsitek atau jadi ahli matematika dan sebagainya. Kalau untuk akhirat kita gitu, seperti pekan lalu sudah saya sampaikan dalam surah Al-Muzammil ayat 20, dalam Al-Quran juga ada yang membahas tentang pecahan, yaitu waktu untuk sholat malam ya. Dan ada juga dalam surah An-Nisa ayat 11 yang membahas tentang pembagian hak waris. Itu juga terdapat pecahan-pecahan di dalamnya, aturan-aturannya itu ya. Saya bacakan arti dari surah An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian untuk 2 orang anak perempuan. Jika anak itu semua perempuan, maka dan jumlahnya lebih dari 2, maka bagiannya adalah 2/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Jika seorang saja, maka bagiannya setengah dari harta yang ditinggalkan.
dan masih ada lanjutannya. Jadi itu ya kegunaannya kita mempelajari tentang pecahan. Baiklah, Ustazah rasa cukup sekian dari Ustazah. Mudah-mudahan dengan penjelasan Ustazah tadi anak-anak bisa memahaminya dengan mudah ya. Kalau memang masih belum paham, nggak apa-apa diulang-ulang videonya sampai kalian paham. Insya Allah nanti akan Ustazah berikan latihan untuk kalian kerjakan. Baik, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.